Sahabat yang dirahmati Allah, ada satu perkara yang tak sanggup ditahan oleh langit, tak sanggup dipikul bumi, dan tak mampu dilawan oleh seluruh makhluk. Itulah murka Allah. Ia tidak selalu datang dengan suara petir, tidak selalu hadir dalam gemuruh badai. Kadang ia datang dalam sunyi, ketika manusia sudah lupa dirinya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Muhammad Rafli di channel Penerang Jalan Pulang, tempat kita berbagi hikmah dari Al-Quran dan hadis agar hidup kita selalu diterangi cahaya Allah. Ada manusia yang berjalan di bumi dengan langkah congkak, sombong, melihat dunia seolah miliknya. Padahal bumi yang ia pijak milik Allah, dan langit yang menaunginya juga milik Allah. Ia merasa hidupnya aman. Ia merasa dosanya tak terlihat. Ia merasa waktu masih panjang untuk kembali. Padahal Allah telah memperingatkan dengan sangat jelas. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit. Quran Surat Toha ayat 124. Kehidupan sempit itu bukan sekadar miskin harta, tetapi sempitnya hati, sempitnya pikiran, sempitnya jalan hidup. Ia bekerja keras, tapi tak pernah merasa cukup. Ia tertawa, tapi hatinya kosong dan bergetar tanpa sebab. Ia tidur, tapi jiwanya tetap lelah. Itu semua adalah peringatan, lampu merah dari langit, sinyal bahwa Allah tidak ridho dengan langkahnya. Sahabat, tidak semua murka Allah turun dengan petir dan suara keras. Sebagian murka turun sebagai nikmat yang tak lagi diberkahi. Ingatlah, nikmat tanpa keberkahan lebih berbahaya dari musibah paling besar. Orang itu makan banyak, tapi tak pernah kenyang. Hartanya banyak, tapi tak pernah cukup. Pangkatnya tinggi, tapi hidupnya penuh curiga. Tidurnya panjang, tapi hatinya tetap letih. Nabi SAW bersabda, jika Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, Dia menyegerakan hukuman baginya. Dan jika Allah menghendaki keburukan, maka Dia menahan hukuman atas dosanya hingga hari kiamat. Hadis riwayat Tirmizi. Ada orang berharta, tapi tidak tenang. Ada orang terkenal, tapi jiwanya kosong. Ada orang punya segalanya, namun hatinya terus berbisik, ada yang salah dalam hidupku. Itulah tanda murka. Murka yang turun lembut, tetapi menghancurkan perlahan-lahan. Namun sahabat, jika manusia tetap menantang Allah, tetap sombong dengan kemaksiatan, tetap menggenggam dosa dengan bangga, maka murka itu turun dengan cara yang tidak terduga. Ada yang Allah hancurkan hartanya, ada yang Allah runtuhkan kekuatannya, ada yang Allah tarik ketenangan dari dadanya, dan ada yang Allah biarkan hidup tapi tanpa arah, tanpa cahaya, tanpa keberkahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, jika Allah menghendaki keburukan pada suatu kaum, maka tak seorang pun dapat menolaknya. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11. Sahabat, di masa dahulu ada seorang lelaki yang begitu angkuh. Ia kaya raya, ia kuat, ia merasa dunia terkunci dalam genggamannya. Ia berkata dengan sombong, semua ini datang padaku karena ilmuku sendiri. Ia lupa bahwa Allah bisa mengambil segalanya dengan satu perintah saja. Lalu Allah perintahkan bumi untuk bergetar. Tanah yang ia pijak menelannya perlahan. Tidak ada pengawal yang bisa menolong. Tidak ada harta yang dapat menahan. Bumi menelannya hidup-hidup, bersama rumahnya yang bagaikan istana, bersama hartanya, bersama kesombongannya. Itulah Qarun. Pelajaran bagi siapapun yang merasa dirinya tak butuh Tuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
maka kami benamkan dia bersama rumahnya ke dalam bumi. Quran Surat Al-Qasas ayat 81. Begitulah akhir seorang yang membuat Allah murka. Ia hilang tanpa meninggalkan apapun, kecuali cerita yang membuat hati berguncang. Namun sahabat, Allah tidak menciptakan murkanya tanpa jalan kembali. Pintu taubat selalu terbuka, bahkan ketika dosa-dosa kita setinggi langit. Rasulullah SAW bersabda, Allah lebih gembira dengan taubat seorang hamba daripada seseorang yang menemukan kembali untanya yang hilang. Hadis riwayat Muslim. Selama nafas masih berhembus, selama mata masih dapat menangis, selama hati masih bisa bergetar mendengar nama Allah, maka murka itu bisa dijauhkan. Kembalilah kepadanya, merendahlah, menangislah dalam sujudmu, karena tak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali Dia yang murkanya kita takutkan dan rahmatnya kita harapkan. Sahabat, ketika murka Allah datang, bumi tak sanggup menahan, langit pun tak mampu membendungnya. Yang tersisa hanya satu pertanyaan: di manakah kita berdiri? Di barisan orang-orang yang Allah murkai, atau di barisan hamba yang Allah selamatkan? Jalan keselamatan selalu dimulai dari satu langkah. Sadar, lalu kembali kepada Allah. Semoga Allah menjaga kita dari murkanya dan menutupi hidup kita dengan kasih sayangnya. Amin. Sahabat dimanapun berada, terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini membawa manfaat dan kebaikan untuk kita semua. Mari kita selalu berdoa agar kita dan keluarga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kelak mendapat tempat terbaik di surganya yang penuh kenikmatan. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa dukung terus channel Penerang Jalan Pulang dengan subscribe, like, komen, dan share agar channel ini terus berkembang dan agar semakin banyak saudara kita yang mendapat cahaya hidayah. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.